Shalom. Apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Jadi sebelum kita mulai persekutuan doa kita pada hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Claudia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas segala berkat-Mu. Kami boleh berkumpul Bapak dan melaksanakan persekutuan doa pada hari ini Bapak. Bapak berkati persekutuan kami Bapak dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Kau hadir Bapak, menyertai kami Bapak dalam ibadah kami kali ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat datang Di persekutuan doa Christian Community Jumat 6 November 2020. Yeay. Wah, keren banget nih persekutuan doa kita hari ini, Kak. Kenapa tuh Kak? Soalnya beda dari persekutuan doa biasanya. Yang biasanya tuh kayak MC-nya sendiri-sendiri. Sekarang kita bertiga nih bareng-bareng. Jadi penasaran gak sih siapa aja pelayan kita hari ini? Dimulai dari ujung kali ya Kak? Boleh. Kenalin dong, Kak. Di ujung di pemusik ada Bang Sandro, CCS 2018. Yeay. Terus MC aku yang di sebelah kiri aku nih ada Kak Claudia, CCS 2019. Yeay. Dan yang terakhir yang paling cantik di paling ujung ada Kak Via, CCS 2017. Yeay. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kalau biasanya di tiap persekutuan doa itu ada tema dan ayat nggak sih, Kak? Benar banget Kak. Tema kita pada ibadah kita kali ini adalah goodness yang diambil dari Mazmur 136 ayat 1. Bunyinya apa tuh Kak? Bunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yeay. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat
Selamat siang, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 136 ayat 1 yang berkata demikian: Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan hari ini adalah goodness, yaitu berbicara tentang kebaikan Allah. Nah, kalau kita memikirkan tentang tema ini, akan sangat sulit bagi kita kalau kita selama ini tidak meyakini dan memahami dengan benar tentang iman kekristenan kita. Dan juga bila kita belum pernah mengalami persekutuan yang nyata dengan Tuhan, maka kita akan sangat sulit untuk melihat kebaikan Allah. Apalagi sampai kita bisa membagikan kepada sesama kita. Ini sangat mustahil. Kalau kita paksakan, maka kita akan terjebak kepada yang namanya kemunafikan spiritual, di mana pada kenyataannya kita belum pernah menyadari dan meyakini akan kebaikan Allah. Kita belum mengalami itu. Kalau kondisi spiritual kita seperti ini, dapat dipastikan bahwa kita akan mengalami kesulitan yang besar dalam bercerita ataupun berbagi tentang kebaikan Allah. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang berhalusinasi akan kebaikan Allah, dan supaya kita bisa benar-benar mengalami dan melihat kebaikan Allah, maka kita perlu mengalami kebenaran yang sebenar-benarnya dari firman Tuhan. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar melihat kebaikan Allah melalui nyanyian ziarah Daud yang tertulis dalam teks kitab Mazmur 136 ini. Kalau kita membaca ayat ini dari ayat pertama sampai ayat 26, kalau kita cermati dan kita teliti, kita akan menemukan kalimat yang sama di baris kedua setiap pasalnya. Di sana Daud mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan dia ulang-ulang sampai 26 kali. Kira-kira apa yang membuat Daud bisa mengatakan demikian? Kita menemukan 3 alasan. Yang pertama, kenapa Daud bisa menggambarkan kebaikan Allah yang sedemikian rupa? Karena Daud dan juga bangsa Israel yakin dengan benar dan berpegang dengan benar pada firman Tuhan dari kitab Taurat yang mereka yakini selama berabad-abad. Hal ini dapat kita lihat dari kitab Mazmur 136 yang ia tuliskan di ayat 1-9. Saya akan membacakan di kalimat pertama-pertama di setiap ayatnya. Daud mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari untuk menguasai siang. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Daud mengingat dan Daud menanamkan firman ini dalam hatinya, dalam hidupnya, dan dalam bangsanya. Dan dia yakin benar, sehingga dia mengatakan bahwasanya, ini di kalimat berikutnya di dalam setiap ayat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini yang pertama. Yang kedua, Daud mengingat kembali bagaimana Allah melepaskan
bangsa Israel dalam perjalanan nenek moyangnya dari tekanan dan penindasan bangsa Mesir. Ini adalah pengalaman nyata, ini bukan halusinasi, ini bukan dongeng, tapi ini adalah kesaksian turun-temurun yang diwariskan oleh bangsa Israel yang juga diterima oleh Daud. Ini adalah pengalaman nyata bangsa Israel berjalan dengan Allah. Kita dapat lihat di ayat 10 sampai 20, saya bacakan di kalimat pertama di setiap ayatnya yang mengatakan demikian. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Tiberau menjadi dua belahan dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Tiberau. Terus kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja mulia, Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan. Perhatikan baik-baik. Daud mengingat kembali perbuatan Allah, apa yang dialami bangsa Israel secara nyata dengan Allah. Karenanya mengapa Daud bisa mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kebaikan Allah ini bukan kebaikan yang diangan-angan, tapi yang dialami oleh bangsa Israel ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, lalu yang terakhir, Daud itu mengingat bahwa Allah memberikan tanah pusaka sebagai milik bangsa Israel, sebagai tempat perhentian mereka. Mereka menerima puncak dari janji Allah mengenai tanah perjanjian. Dan ini bisa kita lihat di ayat 21 sampai 25. Saya bacakan di kalimat pertama di setiap ayatnya yang mengatakan demikian. Dan memberi tanah milik menjadi pusaka, milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Daud mengingat ini, sehingga di penghujung akhir dari perikop ayat ini, dia mengatakan bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Daud inilah sehingga dia bisa menggambarkan kebaikan Allah. Dan kebaikan Allah ini bukan hanya sebatas atau terbatas bagi bangsa Israel, tapi ini juga terjadi buat seluruh bangsa, penggenapan janji Allah terhadap Abraham, di mana Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Ini berbicara tentang turunnya Sang Firman menjadi manusia. Ini adalah puncak kebaikan Allah. Kalau kita tidak pernah meyakini dengan benar iman kita dan kita tidak pernah memiliki persekutuan dengan benar dengan Allah, maka mustahil kita bisa menggambarkan kebaikan ini. Nah, puncak pemulihan Allah bagi manusia melalui Tuhan Yesus ini yang dialami, yang diceritakan oleh para nabi, para rasul, para bapak gereja, dan juga orang-orang modern yang telah mengalami pemuliaan akibat mereka menerima keselamatan ini sampai akhir. Dari hidup mereka, inilah kebaikan Allah yang kita terima sebagai iman, yang diajarkan dan dialami dan diberitakan oleh gereja hingga saat ini. Nah, kebaikan Allah ini sungguh luar biasa dan sulit dipahami oleh pikiran dan pengertian manusia. Nah, kebaikan ini akan bisa kita mengerti tatkala kita mengalami Allah dalam hidup kita. Dan otomatis, kalau kita mengalami persekutuan seperti ini,
efeknya akan dirasakan oleh sesama kita di sekeliling kita. Nah, bagaimana teman-teman atau adik-adik di sisi bisa merasakan kebaikan Allah ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang berdampak buat orang-orang di sekeliling kita? Yang pertama, kita harus memiliki kesadaran dan kebutuhan akan Tuhan, seperti yang dimiliki oleh Daud, seperti yang dimiliki orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab. Yang kedua adalah kita memiliki atau memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita tinggal di dalam firman-Nya. Maka dampak kita bisa mengatakan seperti Daud, Allah itu baik, dan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, dan itu tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita, dan otomatis juga kita akan bisa menjadi dampak bagi sekeliling kita. Semoga kita semua dapat mengalami kebaikan Allah, bukan berhalusinasi, tapi sungguh-sungguh real kita alami, dan otomatis kita akan menjadi dampak bagi sesama kita. Semoga teman-teman, adik-adik sisi bisa merasakan kebaikan Allah dan dapat berbagi kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, semoga Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih Kak Sam atas firman-Nya. Semoga firman-Nya bisa menjadi rema bagi hidup kita semua. Amin. Nah, Selanjutnya ada persembahan. Untuk persembahan kita pada kali ini dapat dilihat di layar bahwa ada barcode yang bisa di-scan untuk OVO dan link aja. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. oh ya Kak, habis ini ada yang mau lewat nih. Apa tuh yang mau lewat tuh? Penasaran. Jadi teman-teman, kita ada FCI for CCers Information. Yeay! Shalom CCers, balik lagi di FCI for CCers Information. Yang pertama ada doa sore online yang akan dilaksanakan pada hari Senin melalui Google Meet atau Zoom. Yang kedua ada persekutuan doa online yang akan dilaksanakan pada hari Jumat melalui YouTube PMK Sisi. Selanjutnya ada Welma 3 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 November 2020. Bagi sisiers yang memiliki bakat di bidang tarik suara bisa bergabung pada Christian Community bernyanyi. Bagi sisiers yang memiliki karya baik berupa puisi, cerpen, ataupun gambar bisa mengirimkan karyanya melalui DM Instagram PMK Sisi. Selanjutnya, bagi sisiers yang membutuhkan topangan doa bisa mengisi kotak doa yang ada di Instagram PMK Sisi. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media dari PMK Sisi. Terima kasih, Shalom. Ya, kalau udah di FCI nih Kak, biasanya tuh berarti udah di penghujung acara. Sebelum kita menutup ibadah kita kali ini teman-teman, mari kita angkat satu pujian berjudul Dengan Apa Kau Ku Balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang
Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas hidup dan perpanjangan umur. Dan kami akan percaya dalam setiap musim hidup kami, Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kami dan akan menjaga dan melindungi kami. Apapun situasi yang saat ini boleh mencekam setiap kehidupan kami akan percaya Tuhan tak akan pernah meninggalkan kami, baik sedetik pun itu Tuhan. Terima kasih saat ini kami datang ke hadirat Tuhan, membawa setiap doa dan seruan kami. Satu hal yang kami percaya, bahwa sebelum kami berdoa dan meminta, Tuhan telah menyediakan jawaban-jawaban yang terbaik. Tuhan telah mengerti jauh setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih saat ini kami berdoa buat setiap CCers dimanapun saat ini berada. Kami akan percaya Tuhan ada senantiasa bersama dengan kami. Tuhan melindungi kami. Buat setiap kesehatan CCR kami yakin dan percaya Tuhan yang menjamin dimanapun berada. Tuhan Engkau pulihkan kehidupan kami. Jika saat ini kami mengalami sakit Tuhan Yesus, kami akan percaya Engkau akan memberikan kesembuhan bagi kami yang lemah. Tuhan Engkau berikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kami kesehatan yang sempurna. Tuhan melindungi kami. Bahkan kami juga berdoa buat setiap keluarga CCers dimanapun mereka berada, bahkan yang jauh dekat dari sisi kami akan percaya Tuhan melindungi mereka, menjagai kami, menjagai keluarga kami. Sebab penyertaan Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa buat perkuliahan CCers Tuhan. Apapun yang saat ini kami kerjakan, Tuhan memberkati perkuliahan kami semuanya berjalan dengan baik. Bahkan saat ini kami akan menghadapi UTS, kami akan percaya Tuhan menyertai kami mampu menjawab dan melewatinya dengan baik. Bahkan saat ini Tuhan, kepanitiaan yang sedang berjalan Tuhan, mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang mampu manajemen waktu kami dengan baik. Kami akan percaya berjalannya kepanitiaan dan perkuliahan kami semuanya akan berjalan dengan baik. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap pelayanan kami, dimanapun kami belajar melayani, apapun bentuk pelayanan kami akan percaya Tuhan akan senantiasa memakai kami lebih lagi menjadi anak-anak terang-Mu yang mampu menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami masih berdoa. Haleluya. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk kasih setia Bapa, untuk penyertaan Bapa kepada kami hingga saat ini. Bapa, hari ini kami bersuka cita karena CCers berulang tahun. Biarlah hikmat, biarlah sukacita yang daripada Bapa yang menyertai CCers yang berulang tahun. Apapun Bapa harapan, angan dan impian mereka, kami serahkan ke tangan Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk CCers yang sedang magang dan akan ujian magang. Biarlah hikmat yang daripada Bapa menyertai mereka untuk menyelesaikan magang dan juga untuk menghadapi ujian magang mereka. Biarlah Bapa yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa melalui ini semua. Bapa, kami juga berdoa untuk CCers yang mengerjakan skripsi. Biarlah Bapa Engkau yang memberikan kekuatan jika mereka dalam titik yang jenuh. Biarlah Bapa yang memberikan penghiburan agar bisa senantiasa Bapa semangat untuk menyelesaikannya. Kami juga berdoa untuk abang kakak CCers kami yang belum dapat kerja. Biarlah Bapa yang memberikan kepada mereka pengharapan, yang memberikan kepada mereka kekuatan agar bisa Bapa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan mereka dan bisa tetap bersama-sama dengan Bapa dan setia kepada Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Engkau berkati fakultas kami Yesus. Engkau yang menjagai fakultas kami agar bisa menjadi fakultas yang tetap bisa kami banggakan. Kami juga berdoa Bapa untuk Kota Malang. Biarlah Engkau yang menyertai kota ini, Engkau yang menjagai kota ini Yesus. Engkau berkati pemimpinnya dari pemimpin terendah sampai dengan tertinggi agar bisa Bapa senantiasa menjaga kota ini Bapa. Kami juga Bapa berdoa untuk
COVID-19 ini Bapa, untuk pandemi ini kami berharap sangat-sangat besar Bapa, agar segera berlalu Yesus. Karena kami tahu Bapa, Engkau yang mempunyai kekuatan, Engkau yang mampu untuk segalanya Yesus. Karena itu Bapa, kami percaya, kami tahu Engkaulah yang Maha Kuasa. Yesus, banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat, tapi kami tahu Engkau yang senantiasa menghapuskannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita akhiri persekutuan kita dengan kita berdoa. Kasih karunia menyertai kita semua dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Selamat pede. Semoga Apa yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. amin. Yeay. Jangan lupa untuk ikuti PD kita ke depannya ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Oke, semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Memberkati. Shalom.